Halo, apa kabar teman-teman? Kali ini kita akan bahas soal dengan tema kedatangan bangsa barat ke Nusantara. Mari kita mulai. Soal nomor 1. Penjelajah Portugis yang pertama kali sampai ke Nusantara adalah A. Christopher Columbus, B. Vasco da Gama, C. Bartolomé Dias, D. Alfonso del Albuquerque, E. Sebastian del Cano. Yang mana jawabannya? Pembahasan. Yang pertama, penjelajah dari Spanyol. Kita ambil 3 tokoh. Yang pertama adalah Christopher Columbus. Dia hanya sampai ke benua Amerika. Bahkan benua Amerika ini ditemukan oleh Christopher Columbus. Namun dia gagal sampai ke Maluku. Yang kedua, Ferdinand Magelhaens. Dia hanya sampai Filipina dan kemudian naas. Dia tewas di sana. Dan dilanjutkan oleh Sebastian del Cano pada tahun 1521. Sampailah beliau di Maluku. Untuk menghafalnya, penjelajah dari Spanyol kita ambil bus Ferrari, Bastian. Busnya Christopher Columbus, Vernya Ferrari, Bastiannya Sebastian del Cano. Penjelajah dari Portugis yang pertama Bartolomé Dias, beliau hanya sampai ke Tanjung Harapan. Kemudian dilanjutkan oleh Vasco da Gama. Beliau hanya sampai ke Calicut, India. Dan yang terakhir Alfonso del Albuquerque sampailah di Malaka pada tahun 1511 dan sampai di Maluku 1512. Untuk menghafalnya kita ambil rumus Bava Alfonso. Ba-nya Bartolomé Dias, Fa-nya Vasco da Gama, dan Alfonso-nya adalah Alfonso del Albuquerque. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal nomor 2. Berikut ini yang bukan kebijakan dari Herman William Daendels adalah A. Membuat jalan dari Anyer sampai Panarukan, B. Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang, C. Adanya landrent atau sewa tanah, D. Memberlakukan Preangerstelsel atau perkebunan kopi, atau E. Memberlakukan sistem kerja rodi. Yang manakah jawabannya? Pembahasan. Kebijakan dari Herman William Daendels adalah yang pertama membangun jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan sepanjang 1000 km. Yang kedua membangun pelabuhan dan benteng pertahanan. Yang ketiga menambah jumlah prajurit. Yang keempat membangun pangkalan angkatan laut. Kemudian memberlakukan kerja paksa rodi dan adanya perbudakan, kemudian membangun pabrik senjata dan memberlakukan Preangerstelsel atau perkebunan kopi di Jawa Barat. Jadi jawaban yang bukan adalah yang C, yaitu adanya sewa tanah, karena itu kebijakan dari Raffles. Soal nomor 3. Yang termasuk politik etis atau politik balas budi menurut Van Deventer adalah 1. Edukasi, 2. Irigasi, 3. Transmigrasi, atau 4. Urbanisasi. Yang manakah jawabannya? Pembahasan. Politik etis atau politik balas budi dicetuskan oleh Van Deventer sebagai kritik terhadap pemerintah Hindia Belanda agar memberikan balas budi kepada daerah jajahannya, terutama Nusantara, yang telah dieksploitasi sekian lama. Yang pertama edukasi atau pendidikan, yang kedua adalah irigasi atau pengairan, dan yang ketiga adalah transmigrasi atau perpindahan penduduk. Rumus untuk mengingat dengan cepat adalah edu, iri, migrasi. Edunya edukasi, irinya irigasi, dan migrasinya adalah transmigrasi. Jadi jawabannya adalah 1, 2, dan 3 adalah A. Soal nomor 4. Selama masa penjajahan Inggris yang singkat di Indonesia, Sir Thomas Stamford Raffles pernah mengeluarkan kebijakan A. Membangun industri gula, B. Menghapus tanam paksa,
C. Membangun jalan pos dari Anyar sampai Panarukan. D. Adanya politik etis atau balas budi. Atau yang E. Menghapus perbudakan. Pembahasan. Raffles berkuasa di Indonesia tahun 1811 sampai 1816 setelah adanya kapitulasi Tuntang. Selama menjadi gubernur jenderal, beliau membuat beberapa kebijakan. Yang pertama, membagi Jawa menjadi 16 keresidenan. Yang kedua, adanya sistem sewa tanah atau land rent. Yang ketiga, menghapus kerja paksa rodi dan perbudakan. Yang keempat, mendirikan kebun raya Bogor dan menghapus pajak bumi. Kemudian yang terakhir, menulis sebuah buku yang berjudul The History of Java. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, menghapus perbudakan. Soal nomor 5. VOC mengalami kemunduran disebabkan oleh faktor 1. Dikuasainya Belanda oleh Jerman tahun 1795. 2. Dikuasainya Belanda oleh Prancis tahun 1795. 3. Adanya perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Yang keempat, persaingan dagang antar kongsi. Yang manakah jawabannya? Pembahasan. Tanggal 31 Desember tahun 1799, VOC dinyatakan bubar disebabkan oleh beberapa faktor. Di antaranya yang pertama, banyaknya pegawai yang korupsi. Yang kedua, adanya persaingan dagang antar kongsi terutama Inggris. Kemudian yang ketiga, hutang VOC yang semakin besar. Dan yang terakhir, adanya pendudukan Prancis terhadap Belanda pada tahun 1795. Rumus cepat untuk menghafal 4 poin tersebut adalah hutang, korupsi, saingan Prancis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin 2 dan 4. Artinya jawabannya C. Segitu dulu yang bisa aku bagi untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali. Sekian.